drone itu adalah arahnya high angle. Ini high angle kemacetan di Nagrek ya, mudik lebaran. Ini Arum motretnya naik bukit. Anda lihat bahwa high angle itu sering mutlak dibutuhkan. Kayak kemacetan gini kalau Anda nggak pakai. Ini high angle saya motret dari atapnya Hilton. Masih pakai kamera film nih tahun 96 ya. Itu berapa coba jumlahnya itu? Oh, itu 7 juta sekian lah. Ini cuma 300.000 kok. Segini itu cuma 300.000. Jadi ini 300.000 nih ya. Jadi Anda bayangkan stadion penuhnya cuma 100.000. Ini cuma 300.000-an, nggak sampai 250. Kapasitas Senayan kan cuma 100.000 ya kan. Itu kan ada tempat duduk. Ya, 80.000. Banyak 300. 80. Ya, 80. 80 itu normal ya. Pas semua. Tapi kalau apa dikit satu kursi kadang 1,5 orang itu ya 100.000-an itu kalau lagi gila-gilaan padatnya. Tapi sudah dihindari karena betonnya udah tua ya, kasihan kalau crack ya. Betul. Bang, nah ini saya pakai semanggi. Bacain pertanyaan dulu ya, Bang. Oke. Ya. Bang, sarannya gimana kalau mau dapat sertifikat fotografi dari Rizwan Al-Nasir? Sertifikat fotografi atau sertifikat drone? Fotografi ada ambil ke Lekovi atau ada 2 sertifikat ya. IPPA sama Lekovi ya, tergantung Anda itu masing-masing memberikan sertifikat yang berbeda. Kalau drone ya ada ke FASI. Dialim. Ya, itu ya kalau fotografi ya, tergantung ada drone berbeda lagi sama foto biasa. Terus masyarakat fotografi Indonesia juga menyampaikan kan ada sertifikasi nih, tapi 2 daerah ya, Jawa Tengah sama Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Jadi ya googling aja mereka akan keliling biasanya untuk sertifikasi ini, ya, untuk fotografi ya. Iya. Ini Rupka katanya baru ikut pertama kali ini ya. Pertanyaannya kan udah kita jawab berkali-kali ya. Tadi juga nolong. Ini Rupka nanya lagi. Udah, ntar dulu. Ya, jadi Pak Rupka itu ini yang pertanyaan ini udah kita udah berapa puluh kali ya. Jadi seperti ini itu satu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Nggak apa-apa lah, nanti kalau nggak abang nggak akan gagas kita, ya kan? Ini dari Riyadi Lightning nanya nih, bagaimana uji kompetensi drone fotografi Amerika? Nggak tahu. Misalnya mereka nggak tahu. Simpel udah. Oke. Dubai juga beda. Dubai yang pernah situ tuh Sofi sama Hani itu siapa? Hani yang kita ke Padang itu namanya bener? Rohani Tanasal. Rohani Tanasal dan Sofi itu ke Dubai menerbangin ya, daftar dulu online dari sini untuk sertifikasi temporer ya. Begitu mendarat terus ke kantor itu dapat surat temporer baru bisa terbang ya. Itu tapi idenya hanya waktu itu 2-3 hari selama ada di Uni Emirat Arab. Pulang ya udah nggak laku lagi. Ada sertifikat temporer ya. Tapi ada sertifikat yang permanen. Karena ke Amerika juga saya nggak tahu, saya belum pernah ngedrone ke Amerika. Saya ke Iceland udah. Jadi saya ngedrone di luar negeri itu saya punya bendera banyak ya, Singapura, Malaysia, Brunei, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Iran, India tuh gara-gara India tuh gila tuh. Kita agak bandel ke India. Iran juga ada agak nekat saya. Iran itu, tapi di kota kecil sih waktu itu saya di tengah gurun, kota Kazan namanya, bagus banget kotanya, kota tua, umur 2000 tahun kotanya, 3000 tahun sorry. Kalau Amerika kita belum ada info, tapi kalau di Kanada itu Pak Edi katanya sulit ya, ada ujiannya, ya kan? Terus juga kalau dalam kota hanya boleh terbang 30 meter dalam kota. Itu walaupun udah ada sertifikasi, tetap aturannya hanya 30 meter dalam kota. Gila tuh. Ini dari Kikiri nanya, saran untuk penggunaan drone agar hasilnya stabil bagaimana, Om? Hasilnya foto atau video nih? Beli drone yang bagus. Kuncinya nggak gimbal yang bagus, sudah titik. Gimbal yang bagus.
gimbal yang bagus untuk saat ini ya DJI, Mavic Air, Mavic 2. Iya. Ya. Diam betul. Sampai saya motret 4 detik masih diem kok gambarnya. Saya ingat di Palembang saya motret jalan raya, speednya 4 detik, bukan seperempat detik loh, 4 detik jalannya jadi garis-garis itu kan mobil lewat, tapi semuanya tajam. Coba saya ada nggak di sini? Ada nanti ada sih mungkin. Saya lupa. Tapi saya DJI saya sarankan itu harga sama mutunya so-so bagus lah. Ada beberapa drone yang bagus banget, harganya gila banget. Oke. Nih Dekiarova, Om, kalau pakai drone buat rekreasi apa pakai headset juga? Iya dong. Gini loh. Kita buat rekreasi. Gini loh. Rekreasi semua ya Bang ya. Drone itu mau rekreasi mau serius sama-sama ancaman bagi penerbangan ya, kuncinya itu ya. Kebanyakan orang rekreasi itu karena nggak ngerti aturan, dia ngomongnya rekreasi. Bagusnya itu semua yang mau rekreasi pun tahu aturan ya, tahu dari mana boleh dari mana tidak, pantangannya apa, itu kuncinya sebenarnya itu. Jadi drone yang izinnya detail sampai ke bin segala itu adalah kalau pemetaan, karena itu menyangkut keamanan negara ya. Tapi kalau wartawan liputan segala itu ya sama rekreasi apa bedanya? Sama, dia terbangin juga, bisa membahayakan orang juga, bisa membahayakan penerbangan juga. Jadi bedanya orang yang ngomong rekreasi itu karena orang itu nggak pernah ikut sertifikat dan nggak tahu aturan, sebenarnya itu bedanya sama yang namanya profesional ya. Nah profesional itu ada dua, yang profesional untuk kayak untuk liputan, dan profesional untuk pemetaan. Nah pemetaan itu ujiannya lebih rumit lagi, sampai ke bin segala. Ini pecinta lapet ini Bang Richard nih yang ngundang aku di BGTK. Bagaimana mengoperasikan drone jika cuaca hujan? Kalau cuaca hujan, kita nggak main drone, kita makan durian. Itu paling benar, makan durian, makan sate masuk. Makan soto roda. Makan soto. Kayak kemarin, ya. Cuaca hujan, kita makan soto. Udah, itu jawaban yang paling benar. Drone-nya langsung ke bawah, karena drone-nya itu nggak ada yang full weather seal gitu ya. Saya kasih tip ya. Kalau hujan, pakai drone yang tanah air, warnanya oranye, harga 30 jutaan. Waktu itu saya pernah mau beli ya. Waktu dapat honor dari Magnificent Indonesia, saya berencana mau drone tanah air itu. Tapi saya pikir, seberapa sering saya ngedrone waktu hujan itu loh. Terus buat apa, gambarnya elek gitu kan. Akhirnya saya putuskan nggak jadi beli kan. Hampir nggak ada keperluan kita ngedrone waktu hujan itu buat apa. Terus ngedrone waktu angin keras sekali. Angin keras sekali itu saya ngalamin waktu meliput perjalanan jet ski dari Jakarta ke pulau apa saya lupa namanya ya, 1 jam perjalanan pakai jet ski pokoknya ya. Nah, itu anginnya gede banget, tapi karena kita harus berkompetisi ya nekat drone-nya untuk selamat semua drone-nya ya. Itu anginnya gede. Kalau kunci angin gede adalah Anda harus yakin dan nekat. Kalau siap untuk crash ya, kalau nggak siap untuk crash ya nggak usah dinaikin gitu loh. Jadi nggak ada tip yang bisa aman untuk kondisi ekstrim, nggak ada. Yang pasti aman nggak ada. Kalau pasti aman itu nggak masalah. Justru kenekatan sama pengalaman yang menentukan Anda. Atau dulu nyelip-nyelip di antara tebing-tebing itu nggak gampang. Nih Yes Sugimo, pertanyaan sering diulang, artinya jawaban belum memuaskan. Belum tentu. Kalau yang menanya orang yang berbeda, kita sudah 100 episode. Dari episode 1, 2, 3 udah dijawab memuaskan. Tapi Anda baru masuk ke episode ke-10 nanya lagi. Bukan karena pertanyaan itu bukan dijawab, bukan memuaskan, tapi belum pernah mendengar. Ya, kurang lebih begitu. Ya nggak Bang? Ya. Itu Adi Pedes jawab tuh pakai UAV khusus. Jadi kalau emang untuk cuaca segala dulunya khusus juga, harganya juga gila-gilaan. Drone cuaca, drone segala itu, drone pemetaan yang khusus segala itu harganya berapa tuh waktu itu, berapa ratus juta ya, terus hilang akan dapat hadiah drone harga 20 juta waktu itu di Jogja, drone-nya hilang kan. Tolong kalau menemukan drone ini harganya 800 juta, kami kasih hadiah 20 juta, 25 juta itu kalau menemukan. Jadi bagusnya dibalikin karena kalau kita menemukan kita bukan dapat 800 juta, kita nggak bisa pakainya gitu kan. Nanti ada juga ya, saya ada beberapa. Oke, next dulu ya. Ya udah. Ini satu lagi pertanyaan nih dari Rizwan Nasir. Bang, ya. Saya jurnalis foto. Kadang liputan di luar saya lupa wawancara. Gimana Bang untuk berita tulisnya? Kalau kesalahan itu ya nggak bisa di recover, Anda nggak bisa ngarang. Ya ulangin aja, tarik orang itu lagi. Salahnya cuma itu. Bang, saya berangkat dompet ketinggalan, gimana caranya? Ya nggak bisa balik. Masa mau nyolong gitu kan? Kalau lupa wawancara ya udah, that's all. Itu keterobohan dan namanya manusia ya. Semua wartawan senior pun pasti pernah bikin kesalahan. Tapi kalau sampai lupa wawancara itu kebangetan.
Balik lagi ya, jawabannya balik lagi. Pak, mohon tadi lupa wawancara, balik lagi. Kalau orangnya menolak dipotret, gimana dapat fotonya? Ya cari beli kantor berita, simple. Ya udah. Waktu drone hilang di Iceland itu kenapa Om Adoy? Apakah pengaruh magnetisme di lokasi? Kan saya udah bilang nggak ada bisa menjawab sampai sekarang. Saya tanyakan beberapa senior dulu juga nggak ada bisa menjawab. Itu aneh betul. Kalau tahu jawabannya saya puas, udah senang. Ya, biar saya jawab aja ya. Saya jawab aja ya. Drone-nya udah bosan sama Bang Arbain ya. Dia mau say goodbye sama Bang Arbain. Udah itu jawabannya. Dia udah bosan. Terbangin maksa mulu 500 meter, 700 meter. Gue capek deh. Pas lagi desa ada alasan gue kabur aja katanya. Saya cerita dulu ya. Drone itu kira-kira 2 bulan, 3 bulan sebelumnya saya pakai buat drone suatu tempat yang sangat angker, sangat disakralkan. Ya saya nggak usah bilang di mana. Saya waktu terbangnya gemeter, tangan saya gemeter ya. Saya dapat fotonya. Mau nyetak juga mikir. Tempat itu sangat disakralkan, sangat keramat ya. Mungkin kualatnya di Iceland. Drone-nya dikutuk terus. Penunggu tempat keramat itu telepon jinnya di Iceland, tolong ya. Itu dulu kalau kurang ajar aku juga sempat jatuhin, tolong jatuhin aja. Terus drone-nya Iceland, oke beres bos. Sudah dijatuhin di Iceland. Mungkin lah ya. Omar, ya udah lanjut Bang, lanjut lagi berarti banyak lagi yang Mau lain. giveaway dulu nggak? Mau giveaway dulu nggak? Hah? Mau giveaway dulu nggak? Oh boleh, giveaway. Apa sekarang hadiahnya? Majalah Mata. Ntar kita, buat teman-teman yang masih belum kemarin ada yang belum dikirim sama Mandi ya. Nanti tak ingat lagi Mandi. Hadiahnya majalah Mata cetak ya. Hadiahnya Mata. Oke, sekarang saya pertanyaan. 2 buah perusahaan yaitu DJI di Cina sama GoPro di Amerika itu pernah menjalin kerjasama. Terus kerjasama itu bubar. Yang di Amerika bikin nge-kick yang namanya Cina. Apa nama drone yang maksudnya nge-kick yang dia itu? Apa Jawaban pertama benar, dapat hadiah dari MFI Masyarakat Fotografi Indonesia majalah Mata edisi cetak. Ya, apa nama jawab Amerika itu yang marah sama drone Cina? Wah, belum dikirim nanti itunya. Wah, udah benar tuh. Yuli Seperi ya wartawan. Yuli Seperi itu, Yuli Seperi. Oh, nggak apa-apa lah. Kan Yuli Seperi belum pernah terima kan? Nggak apa-apa suruh kirim. Tidak. Lanjut lagi ya. Lanjut ya. Kasihan yang delay ya, yang delay. Bun ikutan juga telat. Ferry itu pakai drone, bukan DJI kalau waktu itu saya kepengen terkait drone itu juga. Drone itu sebelum DJI bisa, dia udah bisa FPS-nya tinggi. Tunggu tuh, merek drone-nya tuh, Fer, drone-mu apa mereknya? Hitam, bentuknya kayak Phantom. Aduh, aku pernah mau beli dari Adi Lubis tuh. Fer, drone-mu mereknya apa, Fer? Yang hitam itu, yang dulu. Aduh, Ferry gak jawab-jawab. Yang mana? Aku pernah nitip mau dibeli di Surabaya, waktu itu ada tinggal 1. Keren, drone-nya bentuknya keren banget tuh. Wah, ini Mas Ivan, minggu lalu kan dapat Gia Mata. Hero, ya. Teman. Oke, terima kasih Mas Ivan. Waktu itu ada drone Zero, dia belum 4K, aja Full HD, tapi frame per second-nya bisa tinggi. Saya waktu itu kepikir mau beli Zero ya. Bentuknya keren banget Zero tuh menurut saya ya, tapi stabilnya kalah juga. Itu ada satu drone lagi yang baling-balingnya 8. Itu stabil banget ya, mati 1, baling-balingnya masih nggak jatuh, tapi saya nggak jadi beli juga karena ribet. Kotaknya gede banget dan bawanya ribet. Bawanya yang paling bener yang Mavic lah, gampang dibawa. Ya, DJI tepatnya OI. Iya, nggak ngerepotin kalau mau nggak bawa gitu, bisa digabung atas kamera. Nih Mas Rizwan Al Nasir, kalau mau bergabung di majalah Mata, silakan kirim itunya nanti foto ceritanya ke Bang Arbain. Tapi emang di majalah Mata itu karena itu hanya kerja apa ya Bang, kerja karena passion, belum ada bayaran ya. Itu dari MFI gitu. Betul nggak Bang? Ya. Ini Semanggi tahun 1995 saya pakai helikopter ya. Anda lihat ini, saya sempat ngulangin ini pakai drone ya. Saya sempat ngulangin ini persis angle sama pakai drone ya, tahun 2017 ya.
Sekarang Anda terbang di Semanggi, no flight zone ya, coba aja ya. Karena sebenarnya ada landasan helikopternya Polri ya. Jadi ini tahun 95 saya pakai helikopter, motret Semanggi, belum ada bundernya yang bunder itu. Terus setelah bunder itu jadi, saya motret pakai drone. Nanti mungkin ada fotonya ya, saya lupa. Oke, ini juga Semanggi tahun 95, pakai helikopter. Itu Hilton ya. Ada 2 tower di tengah gambar itu yang saya motret Istighosa Kubro itu. Towernya Hilton, namanya aku lupa, itu bukan Hilton, tapi managed by Hilton, nyambungnya dari Hilton juga. Saya naik ke atap itu tahun 96, ini tahun 95, tahun 96 saya motret dari atap itu untuk motret parkir timur ya, Istighosa Kubro. Ini Semanggi tahun 1995. Waktu itu saya motret untuk 50 tahun kemerdekaan RI. Nah, ini bukan drone ya, yang jadi cover buku PLN dari Menara Sahid. Ini silang itu X-nya itu kan keren ya. Ini mungkin buat iklannya Fuji ya, Fuji X ya, X series ya. Ini saya motret dari atapnya Sahid Tower. Diajak oleh ATM Tri Mulyadi. Tahun 2000 berapa tuh ya saya motret, terus buat cover majalah PLN lagi ya. Oke. Jadi tadi drone itu adalah arahnya high angle. Ini high angle kemacetan di Nagrek ya, mudik lebaran. Ini Arum motretnya naik bukit. Anda lihat bahwa high angle itu sering mutlak dibutuhkan. Kayak kemacetan gini, kalau Anda nggak pakai high angle, foto Anda nggak kelihatan kemacetannya, nggak, Oi? Betul. Ini dengan drone mudah sekali. Dulu Arum baru cari satu tempat tinggi untuk dapatkan foto supaya jelas tergambar kemacetannya ini ya, di Nagrek. Nah, ini setelah tadi foto Kompas drone pertama kali adalah tahun 2014. Ini 2 Juli 2016 pas ulang tahun saya, itu mudik lebaran. Waktu itu tol belum sampai nyambung, belum sampai Semarang ya, baru sampai di keluarnya apa itu istilahnya? Peleri ya. Saya lupa ya, tapi waktu itu meliput mudik lebaran. Oke, ini kemacetan di pintu tol. Mudik lebaran juga 21 Juli 2015 ya. Ini Lucky Francisca, biang drone-nya Kompas juga. Anda lihat ini jalan tol, ini hanya mungkin pakai drone ya. Ini karena nggak ada tempat tinggi untuk dapat ini, pakai drone kelihatan kemacetannya jalan tol. Ini juga Brexit ya. Ini exitnya tol di antara Tegal sama Pekalongan itu ya. Apa tuh? Itu kan tadi ada foto drone yang malam tuh. Sekaligus pertanyaannya Pak Kempis tuh, gimana tips drone di malam hari Om gitu? Harusnya nggak boleh, nggak boleh ya. Izin sangat khusus ya. Malam hari kalau Anda ambil license resmi Anda nggak boleh terbang malam ya. Drone itu tidak disarankan terbang malam. Terus buat apa juga terbang malam? Ini kan menceritakan macetnya malam masalahnya ya. Jadi memang ini izin khusus ya. Ini juga ini blue hour ya, belum terlalu malam ya. Itu telur nasi itu apa? Kalau kita beli telur nasi di tol Pantura itu kotanya apa namanya? Brebes ya. Brebes exit ya, Brexit Brebes exit ini exit di Brebes waktu itu tahun 2015 tolnya baru sampai Brebes ya. Oke. Ini juga komunikasi seperti kan ini khususnya keluar tol ya, sampai tubuh-tubuh ke koron ini hanya mungkin pakai drone ya. Jadi dalam jurnalistik, drone adalah salah satu tool yang penting sekali. Maka fotografer Kompas semua harus bisa mengoperasikan drone. Mulai 2008 semua fotografer Kompas harus bisa edit video. Semua dikursuskan ke Jogja. Kecuali Arbain Rambe menolak. Karena saya mikir, otak saya dijajali edit video lagi, buat yang lain-lain nggak cukup nanti. Jadi saya menolak, toh ada yang editin itu kan. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah mau belajar edit video karena saya serahin orang aja. Ya sampai sekarang. Saya melihat OI seneng edit sendiri, saya penasaran, saya kepengen belajar juga sih, ringan-ringan aja lah. Saya udah kasih aku aja filenya, udah aku usah belajar lagi, udah tua. Nggak usah ya? Ya udah. Nah, balik ini Lucky juara pertama lomba PU. Lucky Francisca waktu jembatan Merah Putih Ambon lagi dibangun. Dia pakai Inspire ini. Jadi waktu Lucky mau dari jembatan ini sama orang PU diusir, nggak boleh ketul di sini. Uki geser terbang ke sana juga apa doa ya. Jadi akhirnya terbang dari tanah kosong ke tempat lain ya. Nah ini juga no flight zone ya, terus terang jembatan Merah Putih itu sebelahnya adalah Bandara Ambon ya. Jadi kalau kita habis take off dari Bandara Ambon kita lewat di atas jembatan ini.
Tapi udah tinggi sekali sih. Saya pernah motor dari pesawat, jembatan ini bagus. Tapi ini adalah KKOP ya, lintasan pesawat terbang. Nah ini saya meliput kok ini 2014 ya, konflik masyarakat Dayak, rebutan tanah ulayat waktu itu ya. Jadi dari teori pertanahan tradisional ya, ada satu tanah itu yang bisa diklaim dari milik dua wilayah gitu ya. Waktu itu diputuskan pakai drone. Ya, selalu juga tuh. Jadi dua komunitas masyarakat Dayak itu memutuskan nyewa drone dari Jakarta, mengundang wartawan juga untuk menjadi saksi pematokan itu ya, pakai drone. Drone-nya seperti ini. Kameranya pocket Canon saya waktu itu. Ini terbangnya horizontal, nggak bisa berhenti ya. Ini fixed wing drone. Malah ya Bang ya? Ya. Drone, ya. Ini diberikan oleh komputer ya. Jadi kebetulan pakai laptop, pakai antena gitu. Jadi lintasannya kelihatan petanya di laptop itu ya. Jadi dikendalikan dari laptop. Ini sampai jarak 20 kilo kalau salah waktu itu ya. Ini 20 kilo. Nah, a photographer is a person that hold the camera at the moment a picture created. Hold-nya saya kasih tanda petik ya. Jadi seorang fotografer adalah orang yang memegang dalam tanda petik kamera saat gambar itu diciptakan. Ya, memegang itu bisa dengan remote, bisa langsung megang kamera itu langsung ya. Bisa dengan kabel rilis. Itu definisi yang harus kita perbarui untuk ngomongin drone fotografi ini. Contoh ini harimau Sumatera, gitu. Dulu definisi klasik adalah seorang pemilih hak cipta adalah orang yang nekat tombol. Di sini kan yang jepret kan harimaunya sendiri kan, dia nginjek tombolnya, kejepret, masa karya harimau, gitu. Jadi teori itu karya harimau kan. Jadi dari teori bahwa yang nekat tombol yang motret runtuh dengan foto ini. Ini masa karya si harimau sendiri. Berarti itu hakim yang mutusin dodol itu ya, yang mutusin menang monyet itu simpanse. Iya, dia definisi yang kuno yang tidak berkembang ya. Definisi itu pun langsung untuk kasus ini, bahwa yang hak cipta foto ini adalah orang yang naruh kamera itu, yang ngeset, yang naruh triggernya kira-kira di mana, naruh kamera kira-kira di mana, terus flashnya di mana, supaya kalau harimau itu nginjek jadi gambar, itu kan. Ini perkara harimaunya belum buka, itu frame yang dikasih ke Kompas. Yang frame mukanya kelihatan mungkin ya nggak dikasih ke Kompas ya. Waktu itu saya minta dong foto-foto yang kamera trapping gitu. Saya dikirimin foto ini waktu itu buat bahan artikel ya. Nah, ini IG-nya Henman ya. Ini Olimpiade 2016 Rio de Janeiro ya. Henman motret renang pakai drone, tapi drone itu tidak terbang. Ada kabelnya di atas perenang tuh ya. Jadi di motor dari komputer, jadi di atas perenang itu ada kabel, drone-nya itu jalan di kabel. Kenapa dalam olahraga drone tidak boleh pakai baling-baling? Kalau jatuhin atletnya kan bubar. Itu Anda cari di YouTube deh. Drone jatuhin pemain ski, Anda lihat itu. Jadi inspire lagi. Jatuh blok, untung nggak kena ya. Jatuh mati itu kalau inspire kena atlet ya. Jadi di dunia olahraga drone itu terbang tapi tidak dengan baling-baling, dikawat ya. Jadi jalurnya tertentu, ketinggiannya udah fix, nggak bisa berubah-ubah dan nggak bisa crash gitu. Ini si Henman ini mengoperasikan. Nah, saya waktu menuliskan tulisan ini, bosnya AFP Jakarta waktu itu menjelang Asian Games 2018, dia manggil saya, Mas mau ketemu nggak? Saya kasih drone foto-foto drone untuk Asian Games nanti yang kami pakai di Rio 2016. Saya mau dong, itu buat artikel klik. Dan nanti saya tulis lebih lengkap tentang drone di olahraga itu di majalah Mata yang terbit seminggu lagi ya. Saya malam ini begadang di situ. Jadi bahan-bahan yang dikasih bocah AFP Jakarta itu, waktu Asian Games yang ngoperasikan dua mantan bola ya, Stefanus Siombing sama Erli Bahtiar ya yang operasiin. Tapi saya disarankan wawancara dua deh, mungkin saya wawancara Sucok sama si Erli ya. Tapi intinya saya udah punya bahan komplit dari AFP. Drone fotografi di olahraga ya. Untuk beberapa foto kemarin saya naikkan di Facebook kan orang nanya, itu fotonya dari mana kok dari atasnya gitu kan? Ya itu high angle ya, high angle drone yang pakai kabel. Seperti Pocot Indah motret dari bawah air juga, itu kameranya tahu di bawah air. Itu robotik fotografi namanya ya. Bukan drone ya. Jadi istilahnya robotik. Kalau drone yang di bawah air apa? Dia nggak bergerak. Jadi robotik itu adalah kamera dengan remote juga ya. Oke. Bang, pertanyaan dari Yesugino nih Bang. Yesugino nanya, apakah yang meliput dan menulis berita yang dilengkapi dengan foto headline merupakan wartawan foto atau dua wartawan meliput bersamaan?
terserah korannya dong. Waktu saya Olimpiade Athena 2004, saya nulis sama motret. Ada wartawan yang nulis nggak mau motret, ada wartawan foto nggak mau nulis, ada ya. Nah saya itu kenapa sering disuruh-suruh Kompas, karena saya mau dua-duanya. Saya itu orangnya nurutan ya. Maka gempa Iran, gempa Pakistan itu karena hanya boleh kirim satu orang, dikirim saya motret sama nulis. Kalau kirim buatan tulis nggak mau motret, kita nggak dapat foto. Kirim buatan foto nggak mau nulis, kita cuma dapat foto kan. Nah Arbain aja, dia mau nulis sama motret, itu keuntungan saya di Kompas. Saya mau motret, saya mau nulis. Jadi tergantung orangnya, tidak ada keharusan. Kalau koran itu mampu kirim dua. Dan ada wartawan foto nggak mau nulis. Ya, ada wartawan foto nggak mau nulis, ada wartawan tulis nggak mau foto. Itu ada. Kalau wartawan foto mau nulis, wartawan nulis mau foto, itulah saya. Kelebihannya seorang Arbain Rambe, sebelum dia jadi wartawan foto, Bang Arbain adalah wartawan tulis. Sampai sekarang itu statusnya wartawan tulis. Iya, Bang, ya? Sampai pensiun wartawan tulis ya. Maka saya bisa jadi kepala biro. Karena saya wartawan tulis. Oke, ini dari Mortanto nih, satu lagi nih. Ini kita udah 2126 ya. Lomba foto pakai drone yang melanggar peraturan di area terlarang. Bisa menang nggak, Om? Pertimbangan juri tentang pelanggaran masuk pencurian, selain foto itu sendiri. Tergantung jurinya. Kalau jurinya saya tahu ini pelanggaran, saya menangin. Karena itu jadi presiden buruk bagi lomba itu. Tergantung jurinya. Tergantung jurinya. Ya, kadang-kadang nggak ada aturan, balik lagi tergantung jurinya ya, karena itu juga subjektif ya. Kalau jurinya nggak tahu ya nggak paham gitu kan. Oh, misalnya fotonya Istana Merdeka gitu kan, gila banget gitu kan. Berarti bisa izin khusus sih. Artinya ada beberapa acara ya, yang ya ada notem khusus. Oke. Bang, contoh wartawan foto yang malas tulis itu gimana? Contoh orang banyak. Ya banyak. Coba aja Anda cek wartawan yang nggak pernah motret. Banyak wartawan tulis yang Anda nggak pernah lihat karya fotonya, ya itu lah, gitulah simple. Masa nyebut nama. Jadi gampang karena mayoritas nggak mau motret. Wartawan tulis itu mayoritas nggak mau motret. Cek aja. Mayoritas. Jadi kalau kebanyakan ya, kalau fotografer tuh malas nulis. Tapi kalau basicnya dia nulis, mereka juga senang foto. Nah, itu lebih gampang sih sebenarnya gitu. Saya itu basically saya senang mendongeng, senang ngecap ya, senang nulis ya. Tapi ya senang foto, jadi klop lah di saya dua-duanya. Saya nggak bilang saya hebat. Saya orangnya mauan aja supaya pergi kemana-mana gitu aja, simple. Cucok. Aduh. Oke, lanjut Bang. Kita sebenarnya udah tinggal 2 menit ya. Lanjut dulu deh materinya. Oke ya. Sekarang etik and privacy problems ya. Dalam drone itu adalah masalah etika sama privacy. Anda kalau di Ubud ya, menerbangin drone, lihat di atas villa, taruhan drone Anda akan jatuh ke villa itu dan villa itu bilang nggak ada ya. Sofi udah ngalamin itu. Jadi di villa-villa di Ubud itu udah semuanya udah beli drone jammer ya, harganya 20 juta. Harus saya kenal orang yang masukin ya. Lu mau nggak beli 20 juta? Lu kalau ada drone lewat, lu bisa lu jatuhin, lu tarik, lu lumayan balik modal 20 juta naikin drone. Tapi sampai di Jakarta naikin drone siapa? Gitu. Tapi pemilik villa-villa di Bali kebanyakan punya drone jammer itu, diarahkan ke drone itu akan ketarik mendarat di tempat drone jammer itu beroperasi ya. Istana punya drone jammer yang sampai 500 meter lebih, 1 kilometer masih bisa ketarik ya. Jangan main-main yang punya istana ya. Itu di sana itu orang misalnya kita di belakang itu ada drone-drone yang dijatuhkan, ditumbuk di belakang, banyak nggak ada berani ngambil. Banyak sekali itu, banyak sekali. Aku Suprapto juga cerita, Bang, itu drone banyak banget tuh. Diminta boleh nggak ya? Nggak boleh Gus katanya. Nggak boleh Mas. Itu banyak yang di daerah istana ya. Jangan main-main ya kalau di daerah istana ya. Drone Anda hilang beneran dan Anda kalau sudah tembaikin mau ngambil drone, Anda malah bisa kena pidana ya karena pasalnya jelas. Iya, Oke, ini video ya. Nonton baik-baik ya, semoga gambarnya nggak patah-patah ya. Ini drone darat ini. Kayak parrot.
Ini drone samurai ya. Ninja atau samurai saya lupa ya. Harganya murah sih, cuma 405 juta, 4 jutaan ya kalau salah waktu itu ya. Saya mau beli tapi jam-jam doang bang, kalau enggak terbang. Nggak bisa terbang, drone darat ini. Katanya, kata teman saya, beli bang ke restoran di bawah meja, mau tentin cewek dari bawah apa. Tapi saya pikir, saya dulu kepengen beli tapi saya pikir buat apa? Ini kameranya juga 360 nggak sampai 720 ya. Jadi enggak lah. Dan ini sekarang ini kalau ada beli mungkin udah nggak jalan semua ya. Drone kan umurnya pendek ya. Nah ini saya waktu ke pameran teknologi di Las Vegas tahun 2018. Ini drone harus jari ya. Kameranya itu 20, udah bayangin ya. Full HD, sorry. Full HD cuma segede gini, coba bayangin ya. Dan sekarang Mavic Mini 4K ya. Lebih stabil daripada ini ya. Ini drone kecil sekali ya. Terus ada lagi. Ini tadi Parrot Mini Drone ya. Parrot Mini Drone Jumping Sumo gitu ya. Jumping Sumo tadi. Harganya $72. Harga di sana. Iya ya. Ini tadi jumping sumo tadi ya, bisa jumping lah ya. Oke. Jadi bukan samurai, bukan ninja, yang benar sumo. Iya salah semua ya. Jepang lah, yang penting Jepang oi. Iya deh. Rule and regulation, gitu. Safety issues, macam-macam ya. Ini drone crashes into Virginia Bull Run crowd ya. Jadi balap banteng lari itu drone jatuhin ya. Tadi ada yang nanya juga nabrak pesepeda segala ya. Jadi drone itu memang secara safety untuk olahraga ya bisa bahaya, bisa drone itu bisa jatuh gitu loh. Kalau orang nanya, kenapa drone-nya jatuh? Jawabannya general, gravitasi gitu. Kalau nggak ada gravitasi drone itu nggak akan jatuh gitu loh. Jadi penyebab drone jatuh itu cuma satu, gravitasi. Itu aja masalahnya. Oke. Sekarang saya masuk ke satu folder lain ya. Satu folder. Ini ada beberapa gambar yang belum ya. Tunggu. Ya. Drone jammer sama HP jammer sama nggak bang? Beda dong. HP jammer itu untuk mematahkan supaya handphone Anda nggak dapat sinyal ya. Harganya 500.000, saya kasih tahu ya. Anda ke toko Golo di Pasar Baru, harganya 500.000 itu satu ruangan 6x6x6, semua handphone di situ nggak akan berfungsi ya. Kalau Anda bikin pengajian supaya nggak ada orang-orang nggak main handphone, hidupin aja diam-diam. Satu ruangan itu nggak ada yang bisa SMS-an, nggak ada yang WhatsApp ya. Itu 2 tahun yang lalu ya saya lihat di toko Golo Pasar Baru itu 500.000. Sinyal jammer ya. Taruh satu ruangan, dia bilang 6x6x6 ya. Lucu juga tuh buat ngerjain anak-anak. biar nggak main HP. Jadi kalau lagi reuni itu pasang aja biar nggak main HP sendiri-sendiri gitu. Anda beli di online banyak kok sinyal jammer ya. Di online 300.000 juga ada kata anak saya waktu itu. Wah 300.000 di online ya udah Anda cari aja. Itu kalau Anda bikin pengajian atau doa bersama gitu atau kita lagi ngumpul di STC aja kita jammer semua tuh anak-anak bisa. rental sebelah ikut mati semua tuh. Kenapa kalau bingung? Nah, dari zaman Soeharto, saya tahun 96 itu udah pakai HP. Kalau acara di gedung DPR MPR, begitu Soeharto udah mendekatin area, handphone nggak ada bisa dipakai ya. Itu safety ya. Karena handphone itu bisa mengontrol bom juga kan. Jadi secara safety begitu presiden masuk ke DPR, jammernya hidup. Jammer itu sampai radius 10 kilo lebih. Jadi sampai di gedung Kompas itu kadang-kadang kalau Soeharto masuk ke gedung DPR sinyalnya nggak karu-karuan, hilang timbul ya. Safety lah. Ini waktu cuma dengan Hamengkubuwono 10 diangkat itu Mas Kartono naik dari mobil pemadam kebakaran ya supaya dapat high angle. Anda lihat ya. Kalau di crowd gini dianjurkan jangan pakai drone. Acara rebutan apem di Jogja itu sudah dilarang drone. Keraton Jogja punya drone jammer ya, jangan main-main ya. Mangkunegaran punya drone jammer ya. Jadi Keraton Jogja, Keraton Solo, Mangkunegaran segala itu punya drone jammer semua. Jadi kalau acara-acara di keraton jangan iseng-iseng pakai drone. Saya kasih tahu duluan ya. Jangan iseng pakai drone ya. Itu sekarang sudah pakai jammer semua. Nah ini waktu Pak S 2004 ya, waktu SBY belum presiden, dia masih mau ngaji presiden, bom Kuningan itu, dari Supriyono ambil dari high angle. Ini foto ini keren sekali ya, ini Pak SBY, dari atas ya, ini foto keren sekali ya. Nah kalau ada cara gini, pakai drone sih ideal,
tapi bahaya. Dulu saya beli Spark untuk liputan Spark itu saya pikir lebih enteng, tapi juga Spark kalau jatuhin orang juga benjol juga ya. Nah sekarang Mavic Mini keluar, saya lebih tenang ya. Mavic ini tuh kalau jatuhin paling cetok gitu ya, enteng banget ya. Fotonya bisa 4K lagi. Jadi saya bukan promosiin ya. Saya sekarang kalau terbangin drone di tengah, kemarin saya ke Pulau Alor di tengah tarian adat, saya pede banget naikin drone di atasnya. Satu, suaranya nggak ada, anginnya nggak kenceng, nggak bikin rambut awut-awutan ya. Mavic Pro aja masih bikin awut-awutan, Mavic Air aja masih bikin awut-awutan, tapi Mavic Mini anginnya kecil lembut, nggak ada suara, dan kalau jatuhin pun nggak akan bikin luka ya, saya yakin. Jadi saya lagi ngefans banget sama Mavic Mini. Terima kasih sama Cecep yang nunjukin saya, ngajurin saya. Jangkauannya jauh juga Mavic Mini 2 ya. Kenapa saya Mini 2 tuh nggak beli-beli? Karena Mavic 1 itu 50 meter dari lampinya dulu saya punya ya. Mini 1 masih saya simpan, tapi kemarin saya bawa ke Alor, Mini 1 saya bawa buat acara-acara adat. Mini 1 saya sudah kepake ya, paling jaraknya dari saya kan dekat-dekat, nggak sampai 50 meter juga. Saya masuk-masuk ke celah-celah rumah segala pakai Mini PD saya ya. Kalau jatuh juga murah itu gitu kan, nggak sama hal yang Mavic Air ya. Punya drone mikirin jatuh mulu, gimana sih? Ya, saya jatuh banyak. Saya harus precautionnya tinggi ya. Ini pertanyaan tuh Bang, kita udah lebih dari 1,5 jam. Ini pertanyaan bentar ya. Ya. Bang, dunia wartawan saat liputan tidak tanda kutip tidak ada berita adalah berita. Sebagai wartawan foto, bagaimana memvisualisasikannya untuk ilustrasi berita yang dibuat wartawan tulis? Gini loh, Anda harus tahu ya, dalam dunia jurnalistik beneran itu berita itu bukan dicari ya. Berita itu dirancang. Kamu sekarang ke sana untuk ambil gambar gini, bila nggak dapat gini-gini. Jadi semua itu udah ada senarionya, bukan kita sampai lapangan mikir, bukan. Itu yang orang suka salah ya. Dunia jurnalistik yang bener itu adalah seorang wartawan di salah satu tempat itu ada plan A, plan B, plan C semua, udah ada rencananya semua. Yang mikirin rame-rame. Jadi don't worry ya. Anda tuh semua kerja karena suatu senario ya. Kalau Anda bisa dapat foto yang aneh-aneh itu bonus ya, di luar dugaan itu. Seperti saya waktu ke Olimpiade Athena, kalau Taufik dapat emas, fotonya kira-kira gini semua ada plannya semua. Dan ada perhitungannya keterbatasan saya wartawan tulis segala, maka saya nyiapin peralatannya, saya siap-siap untuk pakai kamera Sony 828 misalkan seperti itu semua. Jadi nggak ada ya pikir di lapangan itu ya, sampai nggak dapat apa-apa itu satu koran yang belum berpengalaman ya. Semua koran yang serius itu liputan apapun semua udah ada plannya. Berangkat ke Olimpiade, kamu nanti hari ini liput apa, kalau ini dapat emas kamu pindah kemana, itu semua udah ada rencananya. Bukan berangkat baru mikir di lapangan, bukan. Pemilu aja nyoblos itu si fotografer itu udah ke TPS berapa, jam berapa itu udah ada semua, ada senario semua. Bukannya berangkat ya, aku mau siapa ya, sampai sore nggak dapet apa-apa itu. Udah perencanaan. Beda senarionya itu koran yang bener ya. Oke, ini Mbak Asin nanya mulu dari tadi nggak dijawab-jawab. Paling puas ngedrone di mana Om? Mbak Asin nanya dari tadi nanya nih, paling puas ngedrone di mana Om? Paling puas? Iceland. Ya kita berangkat lagi ya, Iceland Boga kita berangkat lagi ya. Ya selain itu pemandangannya benar-benar dimanapun naikin pemandangannya pasti bagus karena tidak seperti biasa kita melihat kan semua kepinter, terus bagaimana tangannya dirinya minta ampun kalau pakai sarung tangan nggak peka jalanin joysticknya ya itulah. Jadi saya seru ya, seru. Nah di Uzbekistan serunya adalah saya takut ya, Uzbekistan tuh 98% Muslim tapi negara komunis ya, jadi gaya Rusia banget ya. Saya takut nerbangin drone tapi kepengin punya bendera Uzbekistan, jadi saya di tengah hotel naik turun lagi dapat bendera udah. Nah, Hari Daryanto enggak, saya 20 meter itu karena harus dapat GPS, kalau nggak dapat GPS nggak akan keluar benderanya. Jadi naik sampai dapat GPS, begitu nyantol GPS saat itu juga ada dapat benderanya. Kalau belum nyantol GPS, ada muter-muter kayak apapun nggak akan dapat bendera. Nah Pak Hari Daryanto itu lugu, nggak tahu ketakutan saya dia main keluar hotel, terbang di atas benteng santai-santai aja lugu. Dia dapat, saya nyesel. Maka saya butuh orang-orang nekat kayak Pak Hari, kayak OI waktu di India. OI nekat terbangin drone saya berapa kilo tuh OI? Jauh banget tuh. Lumayan. 2,5 kiloan tuh ya. Iya. 2,5 kilo dapat sumur Tambauri, umur 1000 tahun lebih tuh. Ada Mas Andi itu yang 2 minggu lalu yang pemenang giveaway atas nama Febrianto belum terima tuh majalahnya. Nah, kita tolong ya dicek ya. Atur suwun loh.
ini ada Mas Andi Sporta, Ketua MFI Masyarakat Fotografi Indonesia. Jadi giveaway kita ini disupport oleh Masyarakat Fotografi Indonesia, yaitu hadiahnya majalah Mata. Nah, majalah Mata ini yang sekarang yang ke-8 ya Bang ya? Ya, mau terbit ke-8. Saya begadang lagi nih. Ini udah, aduh, dari kemarin banyak halangan, belum kelar-kelar tulisan. Tapi don't worry, semuanya kerangkanya dari sini. Yeah. Saya nugasin 2 orang nih, Meli sama Sasa nih. Yang harus saya kejar-kejar nih, Meli saya suruh wawancara. Meli kan fotografer istana, saya suruh motret fotografer istana zaman SBY. Karena fotografer istana zaman sekarang, Agus Parto nggak boleh diwawancari ternyata ala-ala safety ya. Jadi, buatan foto istana ya zamannya Pak SBY, Dudianung sama Bro Rizky, boleh. Kalau yang Agus Parto yang sekarang, saya bilang dulu gampang, saya kenal Agus sudah lama banget, kakaknya teman sahabat saya lagi, kakaknya almarhum itu. Jadi mau nggak mau fotografi, kan temanya fotografi dari istana ya, karya resmi dari istana ataupun wartawan yang juga di istana itu topik yang edisi 8. Nantikanlah ya, promosilah. Akhir bulan kalau bakar banyak nggak telat, biasanya pepet-pepet. Tapi saya selalu bertanggung jawab, selalu kelar. Iya. Itu aja. Iya, gitu aja marah. Begitu aja marah. Bang, kita kan udah lebih 1,5 jam, Bang. Ya. Tepar nih. Jadi, ada giveaway lagi nggak? Udah habis. Cupangnya belum aku benerin. Ntar kalau minggu depan cupangnya sampai aku giveaway. Ya udah. Ya udah, kalau gitu kita akhiri aja. Udah 1,5. Oh, capek. Aku juga harus begadang nih. Ya teman-teman, ini udah hampir 2 jam ya, 1 jam 45 menit. Bukan kenapa-kenapa, karena situasi. Jadi kita stop sampai sini dulu ya. Foto terakhir ya. Ini saya motret pemakaman COVID. Ya, Anda lihat ya. Jadi orang tuh tidak boleh mendekat ke pemakaman. Tapi karena yang di pemakaman banyak, hadirin itu ngumpul. Ini juga percuma bergun juga, coba Anda lihat ya. Nggak boleh deketin mayat, tapi mereka saling berdekatan gini. Saya ambil pakai drone nih. Ini hanya mungkin pakai drone ya. Jadi pemakaman di Pondok Ranggon ini Anda lihat. Saya dibatasi drone hanya maksimum 30 meter, tapi ini ketinggian cuma 17 meter, saya ingat. Hanya 17 meter. Jadi saya bisa memotret suasana pemakaman sama orang-orang itu tetap gerombol nih, yang nggak boleh deket tapi gerombol dari atas gini. Jadi ini foto menurut saya bicara banget ini untuk ngomongin pemakaman COVID. Dan foto ini dimuat di Australia, di laporannya ABC Australia. Ini pemakaman COVID, ambulans saya itu orang pakai putih-putih, tetapi petugas-petugasnya nggak pakai APD ya. Yang dari ambulans saya pakai APD. Ini saya bersyukur ikut karena gini loh. Saya itu, Bang, kita dapat izin khusus terbang di Pondok Ranggon nih. Sebelahnya kan Bandara Cibubur kan. Yang di sebelahnya Bandara Cengkareng itu apa? Pondok apa ya? Itu saya nggak bisa terbang. Sebelahnya Tegalalur. Tegalalur. Yang Tegalalur itu saya dapat izin, nggak tinggi tapi dulu saya tetap nggak mau ya, nggak bisa terbang karena sebelah Cengkareng persis ya. Itu aja. Udah diupdate soalnya. Iya. Dan nggak mengizinkan, minta ke DJI pun nggak dikasih, not at all. Rohani itu yang minta ya, bisa. Oke, begitu aja ya Bang ya. Teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata, ada bercandaan yang menyinggung, ya kan. Kita nggak bermaksud begitu ya Bang ya. Yang tegas. Jadi jangan baperan ya. Kalau diobras jangan baperan ya. Kalau ada hal-hal sedemikian. Teman-teman semua sehat walafiat, ya. Tetap sehat, bahagia dan murah rezeki. Insya Allah kita ketemu Jumat minggu depan ya kalau kita ada acara. Ini kita mohon izin pamit dulu karena udah saya baru pulang dari Padang tadi, baru landing, jadi masih belum fit. Terima kasih sekali lagi. Yang tadi Mas Yuli nanti informasikan DM alamatnya buat alamat giveaway. Yuk, yang absen silakan absen. Mas Rizaldi. Antam masuk. Unirai baru masuk, gimana sih? Udah 1 jam, hampir 2 jam. Ya, Jeruk Welcome, terima kasih. Di Sabu, aku belum ke Sabu tuh. We want more. Sama-sama, Pak Razi.
Mas Nasir Harun. Mohon maaf ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terbacakan, mohon maaf. Saya kadang-kadang lihatnya mata dah itu. Mungkin saya tanya lagi. Nanti pedas Lun hadir siap Mas Ivan di BSD. Mas Ivan gimana tentunya? Oke. Lun ini keren nih. Bang, kita nanti kalau ke Norway mampir Swedia langsung ya Bang ya. Kita samperin, kita ngobrol dari sana tuh. Siap. Doain aja dunia ini cepat berakhir nih pandemi ini. Andi Depok siap. Rizaldi masih Jember siap. Janto Kelapa Gading siap. Oh Mas Diwias Banjarbaru siap. Wah ada Pak Dedefkom di Buktu. Asik. Mas Yasugimo Bandung. Oke, siap. Bogor. Penilai Bogor. Salam juga Mas Wahyu 86 dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sama-sama terima kasih. Prianto Anton Olga Bogor. Pakaian Muslim Pontianak siap. Pontianak Negara. Biasanya kita kalau ke Singkawang ya Bang ya, Singkawang Pontianak dulu kita tuh. Oh. Saya di Singkawang puas tuh. Ini sama, saya puas sampai lemes gitu. Mas Nasir Harun, Gorontalo, siap, terima kasih. Oke, masih ada yang mau share lagi? Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih ya Bang. Siap. Mas Farid Celunyi, salam kenal ya Mas Farid Celunyi. Ya. Sampai ketemu Jumat depan, materinya baru dipikirin. Bang, kalau mau YouTube segala macam, ayo sini banyak banget download segala macam banyak. Aku lupa besok ingat ya besok udah kirim. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi ya. Om Yud. Oke. Besok kita ketemu lagi ya. Thank you Om Yud.